Halo teman-teman, di sini aku pengen bikin series untuk belajar pemrograman ya, basic ya, dengan menggunakan Java. Ya, kenapa? Karena ini untuk harapannya sih untuk anak-anak yang akan di kuliah atau setelah tamat SMA dan bakalan meniti karir sebagai software engineer ya. Jadi bukan untuk kayak olimpiade dan yang lain-lain enggak ya. Tapi ini lebih ke fundamental apa yang diperkuat di computer science. Walaupun ini dengan menggunakan Java, tapi basically yang penting itu sebenarnya pemrograman dan paradigmanya karena di sini kita akan belajar banyak hal. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini, soalnya kita cari ya. Ini aku ada bukunya Seth Gewich ya. Ini bukunya biasanya buku yang berbau algoritma, dia banyak nih. Seperti yang ini dan yang lain-lain. Kalian bisa lihat di sini dia buat buku yang ini katanya, ya ini estimasi dari O'Reilly-nya 25 hours. So, let's do this. Ya kan, jadi kita coba aja ya. Oke, jadi yang pertama kali aku pengen sarankan adalah jangan takut dengan buku berbahasa Inggris karena biasanya banyak yang apa ya scare gitu ya. Jadi kita coba baca pelan-pelan lah ya. Karena lebih enak sebenarnya baca buku technical daripada novel atau Harry Potter bahasa Inggris ya kan. Ya lebih sederhana. Nanti kalian bakalan terbiasa sih ya. Nah, sekarang kita lihat chapter pertama ya, supaya nggak lama. Nah di sini katanya apa? Saya belajar bahasa pemrograman itu lebih gampang daripada nulis paragraf atau esai. Kalau ini dia ya kita lah maksudnya udah lama juga kita belajar tetap aja nggak bisa nulis yang bagus gitu. Jadi dan ini kita bakalan lebih gampang belajar masalah school right. Jadi uh, kita menggunakan ini dan ini ada book site-nya dari si Princeton ya kan. Nah, di sini kalian bisa lihat akan ada cara untuk instalasi nih ya. Kita besarin ya kan. Nah, di sini ada untuk setup IntelliJ IDE dan yang lain-lain gitu kan. Tapi aku sarankan pakai Visual Studio Code atau text editor biasa supaya kan kita kan sebenarnya kan bukan mau ngetik cepet ya kan. Bukan typing master. Jadi harapanku sih kita bisa benar-benar dari basic. Nah, oke, nah sekarang katanya kalau misalnya kita mau develop program di Java, kita bikin file, ya kan, ya diketik file biasa, ya kan, baru di-compile, ya kan, dan juga akhirnya di-run, ya kan. Jadi katanya yang first step ini katanya blank screen, kita ngetik sama kayak misalnya kita ngetik kata-kata di Facebook di mana itu sama aja, cuman apa yang diketikkan itu nanti disimpan, itu namanya coding prosesnya dan code teman-teman akan dikompil jadi bahasa yang dimengerti sama komputer ya. Baru nanti dijalankan. Oke. Nah, sekarang bikin program ya. Kita bisa bikin pakai text editor which is yang aku akan lakukan di sini ya kan. Compile. Jadi bahasa itu kan ada layer of abstraction. Jadi kalau misalnya kalian pikir misalnya Alexa atau voice to text gitu kan. Itu kan kita ngomong pakai bahasa kita tapi mesinnya ngerti gitu ya. Tapi yang bikin Alexa itu dia harus menerjemahkan itu ke bahasa yang lebih dekat ke mesin gitu. Nah, Java ini adalah salah satu high level programming language yang akan ditranslate lagi sampai ke bahasa mesinnya ya. Masuk sini 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 gitu. Nah, nanti yang eksekusi atau nge-translate-nya adalah Java Virtual Machine ya. Jadi kita ngetik dulu hello world.java, baru ada compiler, nanti di-compile, keluar ini, barulah di-runningkan. Jadi ada coding, compile, running ya. Oke, nah ini dia bahasa pertama. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalian fokus di sininya aja ya. Anggaplah ini adalah tete bengeknya lah ya. Jadi jangan lihat dulu ininya sebenarnya yang akan dijalankan ya kan. Jadi dia hanya ngeprintkan ini ke layar.
simple. Dia hanya mengoutputkan atau mengeprint ke layar atau terminal kita ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kode kayak gini, apa yang dilakukan? Diketik. Jadi kita ketik lah ya. Jangan dikopas ya. Maksudnya ini kan karena kita baru belajar bahasa pemrograman ya. Jadi jangan jangan curang ya. Kita harus sabar ya kan. Oke, nah sekarang kalau aku bikin anggaplah ini teman-teman udah punya terminal ya. Aku bikin satu folder yang namanya learn cd mkd mkdir Java programming lah ya, programming cd programming ya kan ls. Nah sekarang kalau misalnya kita udah, pastikan teman-teman udah install Java. Nah di sini kalau mau lihat, aku punya wait, aku ada punya GitHub di mana kalian bisa ngikutin caranya nginstall Java di command line seperti apa ya kan. Nah nanti kalian coba lihat di sini, aku share kok code-nya. Untuk install aku biasanya pakai SDKmen nih. Nah, ini Bootstrap. Kalian nanti bisa eksekusi script ini. Nah, this one, ya kan. Jadi dia dari SDKmen ya. Kalian udah pernah lihat SDKmen nggak? Ini adalah supaya nggak repot nginstal download ini setengpad apa segala macam. Jadi kita langsung bisa pakai SDKmen, kita bisa install tools JVM gitu. Jadi kan kalian bisa milih SDK-nya, dan kalau misalnya kalian udah install, ya kan, ya udah nanti kalian tinggal install apa, ya kan. Misalnya kalian mau pilih Java berapa, gitu kan. Nah nanti kalian bisa pilih ya SDK, install Java berapa tipenya gitu kan. Kalian bisa lihat nanti code-nya itu dari sini. Code-nya itu bisa kalian lihat dari sini. SDK list. Tadi ada Java kan. Nah ini kalian bisa lihat identifier-nya, nanti kalian pilih ya versi Java mana yang kalian mau. Oke, cool. Aku ini exit dulu. Aku pastikan dulu Java-nya udah terinstall. Ini udah ya, Java 10 aku coba. Terserah sih mau pakai Java berapa ya kan. Kalau misalnya SDK yang terbaru bisa pakai Java 17 kan. Oke, list Java. Sebentar ya. Java yang aku punya untuk 17 itu bisa dilihat di sini sih. This one. Oke, berarti belum terinstall. Ya nggak masalah, kalau misalnya teman-teman mau install yang terbaru, feel free. SDK install Java identifier-nya. Udah, nanti dia bakalan install sendiri. Dengan catatan teman-teman udah install dulu ya SDK-nya ya. Ini ada langkah-langkahnya kok aku bikin. Nanti kalian lihat aja di sini di Welcome Bootstrap ya. Oke. Oke, meanwhile kita lihat tadi di mana. Ini udah selesai. Oke. Ya, katanya dia mau jadi default, ya udah nggak apa-apa. Java main version. Kita lihat ya, pastikan kalau dia jadi yang default. Nah, ini udah ya. 17. Oke. Sekarang Java compilernya ini. Ya kan katanya tadi kan kita Java itu compilernya, Java itu untuk ngerunnya. Jadi ngetik, compile, running. Oke. Nah, sekarang what's next? Oke, aku buka di sini supaya kita dapat yang baru. Jadi kita start clean ya. Ini udah. It's fine. Oke, sekarang ini yang kita akan ketikkan. Ini tadi udah. Wait, dah. Nih ya. Biasanya aku taruhnya di sini sih. Nah, katanya kita bikin program dengan nama Hello World ya. Perlihat kalau misalnya ini harus diketik semua ya.
teman-teman supaya gampang, harusnya sih teman-teman bisa ingat ya. Jadi kalau program itu kan kita harus tahu sintaks, jadi kalau bisa sih jangan kayak gini. Tapi artinya dibaca, oh itu yang harus diketikkan gitu loh. Jadi ada kayak sedikit nggak ngapal ya, cuma uh, anyway. Ini katakan bikin namanya helloworld.java ya. Jadi ini kosong dan teman-teman lihat ya, dan harus diikutin semuanya ya. Kalau enggak nanti dia nggak bisa jalan ya. Jadi ikutin semuanya, ketik ya public class hello world ya kan, terus public static void main string oke. Nah di sini ini kan coba double check apakah benar gitu ya. Nah, di sini kalian bisa tulis ini kan system.out.println bla 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 gitu kan. System.out.println hello world gitu ya. Oke, jadi ini kalian bisa ketikkan. Nah, oh ini lupa, jadi kalian ketikkan aja juga itu. Sebenarnya itu adalah komentar, jadi nggak perlu, tapi nggak apa-apa, ya kan? Supaya terbiasa ngetik. In the final window. Nah, coba kalau misalnya kalian lihat ini, kira-kira keluarannya apa kan gitu kan? Pasti kalian udah tahu lah ya. Kalian buka terminal, dibuka terminal, ya. Tadi yang dilakukan apa tadi? Nah di sini Java hello world Java itu adalah melakukan kompilasi world Java, tuh ya. Wait supaya kelihatan. Nah udah ya. Coba kita lihat apa yang terbentuk. Nah di sini ada hello world.class ya. Kalau misalnya teman-teman list, nah ada hello world.class. Tadi kan kita bikin file ini doang kan. Tapi setelah itu kita bisa jalankan karena itu adalah hasil kompilasinya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat isinya apa sih itu hello world.class isinya. Nah, ini dia ada binary file ya. Jadi dia binary file yang berisi bytecode ya. Nanti aku jelasin apa itu, nanti kita dengan seiring berjalannya waktu teman-teman makin lebih paham sebenarnya apa yang dilakukan. Sekarang nggak apa-apa banyak yang bingung, but just follow me for now. Jadi kan kita tadi udah compile ini hello world.class kan, ya udah jalanin hello world, tapi nggak usah ada .class atau .java-nya. Nah itu ya seperti itu. Nah kalian mungkin mikir loh, simple sekali ya, memang semua programmer awalnya dari sini gitu, tapi ini nggak di print kan ya kan, karena ini adalah komentar. Jadi yang ada kayak gini dia nggak bakalan di print. Misalnya aku komen ini ya, tek, nah dah. Nah ini nanti kalian harus compile dulu, compile dulu hello world.java ya kan, baru java hello world. Nah nggak ada kan. Nah kalau misalnya kalian buka, nah ini nanti kalian bisa ngeprint itunya halo dunia ya kan. Nah Indonesia because we love Indonesia. Nah ini Java hello world ya. Nah ini dia ya. Oke, kalau misalnya kalian mau bikin print lagi bisa aja hello Indonesia, hello Garuda, halo belajar Pancasila ya. Ini kalian bisa, nanti dia akan ngeprint yang lagi. Nah tapi kalau misalnya aku komen yang nanti yang ini ya di komentar, artinya dia nggak akan dijalankan. Kita ngasih tahu sama compilernya jangan jalanin ini ya, ini aku lagi komen, nggak bakalan dijalanin sama dia ya kan. Jadi ini doang yang dijalanin nih. Cool. Good. Now dia jelasin gini, namanya hello world ya. Ini jadi untuk sekarang kalian harus bikin nama kelas yang sama dengan nama filenya.
Untuk sekarang itu aja yang diingat, dan ini harus public, ini harus ada ini dan ada. Jadi kalian nanti bisa untuk setiap kelas kalian bikin dengan pattern seperti ini gitu ya. Misalnya kalian mau bikin file baru ya, misalnya apa nih, uh, goodbye misalnya ya, goodbye.java gitu ya. Nah kalian harus ingat tuh apa yang tadi kan, public ya kan, public class, namanya sama kan, by, baru public static void main ya kan, string, ini args tadi kan, dan juga system out dot println apa ini, bye ya, bye bye anyway dah ya kan. Nah, coba kalau misalnya kita jalanin gini ya, tadi pertama setelah itu apa ya, di compile ya kan, goodbye, error ya kan, dia katanya dibilangin kalau misalnya ketemu kayak gini error gitu, error jangan langsung khawatir, frustasi atau apa ya. Ini compiler itu membantu kita supaya oh ini benerin programnya supaya bisa jalan gitu kan. Nah jadi goodbye line 5, mana line 5 ini kan ya kan, error titik koma expected. Nah oh berarti kurang titik koma, biasanya penjelasannya jelas banget sih, jadi dia akan ngasih tahu berapa banyak yang error gitu. Misalnya kalau kita jalankan lagi java.goodbye compile, udah jalan, terus jalaninnya apa, goodbye kan, cool. Nah misalnya nanti ada beberapa yang error, dia bakalan bilang juga tuh, misalnya ini enggak, kita kelupaan gitu ya kan, kita coba compile tuh, dia ada 3 error kan, karena di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada ya. Jadi dia baca errornya baik-baik ya, that's it. Java goodbye. Oh cool, dah. Jadi untuk itu kita udah bisa lihat ya kan. Nah sekarang ini text file name-nya hello world java yang tadi ya. Ini ada hello world java, ini nama kelasnya ya kan. Ini main methodnya, jadi dia akan mencari main method ini ya kan. Dan habis itu apa lagi? Kalau ini nih ada compile time error, yang kayak tadi kan ada compile time error, misalnya kita lupa satu hal gitu ya. Nah misalnya aku bikin ini lupa, atau ini deh, ini nih. Nah, aku lupa nih ya, lupa ininya, aku hilangin nih. Coba ya, Java hello world lah ya, word, tuh di error nih, reach end of file while parsing line 8. Oke, berarti di sini ini udah kelar, tapi aku membutuhkan satu lagi katanya. Itu sebenarnya maksudnya kan. Nah, udah jalan. Oke, sekarang gini. Cara mengetik yang benar. Jadi kalau misalnya kita ngetik-ngetik kan biasanya ada kurung buka, kurung tutup gitu. Nah, jadi biasakan kalau misalnya teman-teman udah bikin kurung buka, langsung di kurung tutup gitu. Nah, ini bentar ya. Karena misalnya ada text editor, dia nggak langsung dipasangin gitu loh. Jadi misalnya gini kan, uh, hello, ya misalnya gini kan, public class hello, tanya gini kan, tek, ini langsung dibikin ya kan, truk gitu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Jadi setelahnya yin yang lah ya, seimbang, truk gitu. Tek, baru habis itu masukin lagi public public main static public static void main, sorry, static void main ya kan, ini langsung truk gitu. Jadi jangan sampai tek baru diketik ininya ya, biasa sih, terserah sih, tapi maksudnya supaya nggak lupa aja, jadi ada keseimbangan, dan setiap kali kita ketik dia bakalan nutup baru sini gitu kan. Nanti di sini ada string argsnya ya kan. Jadi gitu dia, sampai kita ke sini sistem dot system dot oh seriously out dot come on, makin cepat ngetik makin ini kan berarti kan harus lengkap nih. Nah ini kurang kan ya kan, jadi titik tutup gitu harus dibenerin. Tapi begitu di sini biar
ya kan, out dot println ya kan, buka tutup. Nah, titik koma ya, jangan lupa. Jadi kelarin dulu satu statement ini, baru nanti masuk ke tengahnya, baru gitu. Baru ketik-ketik lagi, baru misalnya yang lain. Oh, out dot println ya kan, tek gitu, tek DSF gitu, kira-kira gitu. Ya, jadi harus dibiasakan seimbang itu. Buka kurung tetek langsung tutup gitu. Kita lagi buka tutup masuk ke tengahnya gitu. Jadi jangan biarkan dia kelamaan ketutup gitu. Ya itu sih best practice, nggak best practice sih. Nah sekarang kita masuk ke program yang kedua gitu ya. Nah kita bisa, karena kan kita sekarang di sini command line ya. Aduh ini panjang ya. Aku coba install ini dulu deh. Starship ya namanya. Nah ini coba aku install dulu ini. Apa yang agak lebih cakep. Oke, telah serve version. Oke. Oh. Yes. Sudosu. Ya kan? Nope. Oke. Oke. Nice. Nah, sekarang aku akan buat terminal baru, which is no. Oh, ini harus ditambahin ya, supaya lebih cantik aja tuh. Nah, sebenarnya nggak perlu ya, tapi maksudnya supaya lebih enak aja liatnya. Coba kita rapikan. Lama. Ini dia buka open connection baru. Ntar ya. Oke. Nah, aku masukin ke sini aja. Kok lemot sih? Oke. Dah. Ini udah. Aku tinggal lihat efeknya apa sih. Oke, aku buka yang baru ya. Biar start fresh. Oke. Ya. Oke. Kan. Oke. Sini kita udah punya. Nah, dia nyuruh bikin ini user argumen kan. Berarti kita karena ini public class user argumen, kita harus bikin file baru. Ya kan. Oh ya udah aku pakai ini aja kali ya. Public ya kan, ketik dulu public class use argumen. Nanti aku jelaskan argumen itu apa. Sekarang ini ikutin aja dulu ya kan. Aku simpan dia, jangan lupa disimpan sebagai use argument.java, samain dengan yang ininya ya. Use argument.java. Oke. Public static void main string RGS. Oke. Ham out dot print apa nih? Hi. Titik koma. Ini print ya. Print. Ini println. Jadi jangan salah. Out. Atau kalau misalnya teman-teman udah malas ngetiknya, ini di copy aja. Ini di copy. Baru masukin ke sini. Ini apa? Ganti aja ininya ya kan. Apa ini? ARGS 0 ya kan. Baru system.print lagi. Nah sekarang ini println, beda dari tadi soalnya. Di sini kita tambahin lagi lah apa yang dia bilang. Dia kan nanya ya sebenarnya, how are you katanya. Hi, how are you katanya gitu.
Nah, jadi dia mau tanya tuh apa kabar. Nah, jalankan dengan cara gini. Seperti biasa, compile-nya ya udah langsung nama Java-nya kan, use argument.java. Oke, cek dulu ya kan, ada nggak dia file user argument, aman ya kan, ada dot class-nya. We are good ya kan, we are good. Habis itu apalagi nih, Java use argument Alice ya. Jadi kalau gini kita ketik aja Alice ya. Nanti dia bakalan seperti apa kira-kira? Ya udah dikasih tahu ya kan. Coba kita running aja. Hi Alice, how are you? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ini nama programnya, ya kan, nama Java kelasnya. Terus dia ini adalah parameter yang dilewatkan dari sini. Makanya kita bisa akses argumen ke 0 ya. Ya kan, ini argumen ke 0-nya Alice gitu. Nah, jadi kita bisa kita punya program ya, kita bisa masukin input ya. Input itu mana di sini? Ya ini inputnya, argumennya mana? Ini Alice. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa bikin program, ya pasti ada input, ada output ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kayak gini lah ya. Misalnya ntar aku kasih dulu. Aduh, ini kayaknya nggak benar sih. Coba aku buka OneNote ya. Oke, dah. Di sini program. Nah, di program tadi kan udah kita lihat ya. Program. Kok aneh. Oke, program. Noh. What happened? Kayaknya low memory deh. Sambil merekam soalnya. Anyway, I will free the memory first. Oke, free up. Oke, while waiting, kita coba jelaskan di sini sih. Dah. Oke. Or maybe we can just use whiteboard. Nah ini nih, Microsoft Whiteboard. Supaya nggak berat. Ya. Ini juga bisa. Oke, aku buka. Supaya dia nggak supaya kita coba mulai menghafal, tidak menyontek. Oke. Ya, masuk ke tengah. Oke, kita bikin new dashboard. Whiteboard, sorry. Oke. Oh alah, ini si Aureli-nya masih ngehang ya. Okay, it's working now. Okay, coba ya. Oke, nah sekarang kalau tadi yang dibilang sama dia apa tuh? Nah, ini katanya. Kita pengen ada input dan output gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin program, ini programnya gitu ya, program komputer ya. Ada input, ya kan? Ada output. Pasti selalu itu. Ini program kita, ya kan? Ini programnya. Yang tadi apa, use argument, ya kan? Jadi masukannya ada yang tadi, yang teks itu, Alice ya.
ini dia Alice. Dia akan masuk ke dalam programnya gitu. Jadi basically itu yang dilakukan sama program tadi ya. Jadi ini ya ambil command line argumen yang pertama ya kan. Jadi ini ngambil yang pertama yang ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin kayak gini Alice, Robert, and William or Bill ya kan, hanya dia ngambil yang Alice aja. Kalau misalnya teman-teman bikin ini misalnya apa Welly ya kan, Welly gitu, misalnya Welly Tambunan hanya Welly-nya aja diambil karena dia hanya mau argumen ke 0. Ya nanti ini aku jelaskan apa sih harga siku gitu, nanti aku jelasin. Oke. Nah ini ada yang tadi ya kan, ada Alice inputnya black box yang seperti aku tadi bikin ya di sini ya. Ini ada black boxnya masuk ke sini. Baru nanti ini tadi kan Alice kan masuk ke sini. Jadi hello Alice. Simple sekali. Oke, nah sekarang kenapa kita pakai Java? Jadi rasionalku gini sih sebenarnya ya. Jadi kan kalau misalnya kita mau lihat misalnya kayak gini ya, aku coba jelaskan dulu kenapa kita pakai Java. Nah, yang aku pikirkan sih gini ya. Very slow. Di sini adalah waktu kita sekolah ya, SD sampai SMA. Ini adalah di university. Ini adalah waktu kita profesional atau kerja atau lagi mencari kerja juga nggak masalah sih sebenarnya. Di sini yang dibenahin ya matematika dan lain-lain kan, atau istilahnya kalian ikut olimpiade komputer, kalian bisa belajar kayak misalnya kayak Toki gitu ya, dan juga algoritma, dan ya kalian tahu lah Bebras atau computational thinking ya. Inilah yang untuk mengasah problem solving skill. Dan even without komputer dengan Bebras ini bisa, jadi nggak usah pakai komputer gitu ya. Di universitas ya untuk orang-orang informatika pasti belajar computer science ya kan. Sini kalian belajar macam-macam lah kayak functional programming mungkin, operating system, networking ya kan, distributed system, compiler dan lain-lain, software engineering dan lain-lain. Nah di profesional ini ya kan di sini banyak lah kalian mungkin ketemu bahasa C dan lain-lain. Nah sekarang setelah orang informatika ini lulus ya berarti dia udah tinggal langsung bisa kerja dan make tools sebenarnya kan. Tools baru istilahnya kayak konsep-konsep kayak clean code gitu kan. Terus misalnya kayak distributed system, microservice dan lain-lain juga ada tools-tools kayak misalnya yang lain mungkin teman-teman pakai kayak Docker apa segala itu kan sebenarnya fondasinya dari sini. Nah sekarang kenapa Java gitu ya? Let me explain. Jadi tujuan dari pembelajaran Java ini adalah untuk orang yang lulus uni, ya kan, atau SMK atau SMA yang mau cari kerja, ya. Jadi dia mungkin lulus universitas bukan bukan dari informatics atau SMK-nya dari mana, tapi aku pengen memperkenalkan programming untuk kerja, ya. Dan bisa aja teman-teman pakai C++ untuk belajar di awal, ada Java di tengah, ya kan? Dan di sini ada Python kan, yang kita lihat dari sisi kemudahan gitu ya. Nah kalau teman-teman dari ini agak ribet karena aku juga nggak advance aku di sini, nggak ngerti juga, nggak pernah aku coding C++ untuk real kerja ya. Kalau misalnya untuk project toys juga ya nggak apa-apa, cuma maksudnya ini kan nggak sesuatu yang gampang untuk bikin aplikasi skala besar dengan C++ gitu karena aku nggak di situ bidangku gitu. Nah jadi yang kalau Python kan kalau misalnya kalian bisa Java udah gampang Python karena dia itu lebih dynamic typing, makanya aku pilih gini. Kalian bisa aplikasi yang large scale bisa kalian bikin di sini. Dan big data juga banyak yang dibikin pakai JVM language, ya kan? Ada konsep OOP-nya juga.
dan dia nggak terlalu perlu ngurusin kayak apa pointers gitu ya, alokasi memori ya kan, dan juga kalian untuk hardware-nya misalnya kayak assembly instruction kalian mau pakai ARM tuh, kalian mau, karena kan janjinya adalah apa, multi platform kan ya kan, multi platform janjinya ini. Nah ini aku coba supaya nggak terlalu tebal ya. Ini kan janjinya multi platform, jadi kalian nggak peduli selama kalian bisa compile Javanya itu sendiri ya kan, ya udah kalian bisa copy Java apa kelasnya itu ke tempat lain bakalan jalan gitu. Dan kalau misalnya GVN-nya makin bagus, dia otomatis program kalian makin cepat. Itu yang aku pikirkan kenapa aku milih Java. Jadi bisa aja kita mulai dari C++, tapi kalian bakalan rada ribet gitu ya. Tapi at the end kita harus banyak belajar fundamental juga. Oke, nah sekarang ini kita lihat ya, ini tadi udah static void main itu adalah keyword, anggap aja sekarang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, itu dulu deh. Ini tadi comment, jadi kalau misalnya dia dilakukan jadi di ignore ya kan, dan perhatikan white space ya. Nah white space ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau bikin gini juga nggak masalah sih ya kan. Tapi sakit mata ya kan, maksudnya ya bisa aja kalian bikin gini, cuma ya kasihani lo orang yang membaca. Jadi ini di sini, terus ini ditutupnya di sini. Jadi teratur ya. Kalau misalnya dia udah kelar di sini, ya jangan gini. Ya ini kan udah aneh kan. Jadi jangan gini juga. Jangan gini juga, ya kan? Jangan gini juga. Ya harus menjorok ke dalam satu tab ke ininya, publiknya ini. Ya, ini kan ada tutup buka tutup kan. Kalau misalnya kalian tek, ini dia. Jadi dia clean ya. Nih, ya. Oke. Gitu. Rules, quotation marks, fine. Nah, ini kalian coba-coba dulu ya. Kalau misalnya apa katanya? Kalau misalnya kalian omit the line containing first left curly braces ya. Misalnya kayak gini. Ini first left curly braces. First left curly, ini kan curly braces ya. Misalnya kalau ini apa yang kira-kira terjadi, coba di compile aja lagi, argumen.java. Nah ini ya, expected apa katanya nih, lihat error yang pertama. Oke. Expected ini publish ini yang lain ini nggak usah dibaca karena yang paling penting untuk sekarang adalah line pertama ya. Karena apa, ini yang bikin error makin ke bawah cascade ya nih. Oke, dari situ kalian bisa lihat, oh berarti di sini masih kurang gitu. Pertama-tama pasti banyak lah error-errornya, tapi intinya kalian bisa dengan error itu kalian lebih paham sebenarnya apa sih maksud pesan errornya, dibaca aja. Ya, ini juga jelas kok di situ. Kalau misalnya titik koma tadi udah, Java method, available ya nanti. Jadi karena Java itu banyak library, ada JVM-nya, ada built-in library, ada library dari orang, jadi rich banget. Jadi kita bikin aplikasi ya tinggal comot-comot library orang. Tapi tujuan kita bukan di situ untuk sekarang sih, ya. Nah, sekarang tadi kan kita bikin use argument, misalnya kayak di sini adalah Tom. Nah ini ya, kalau misalnya kita nggak kasih argumen apa-apa, apa yang terjadi di sini kan gitu kan? Kalian juga harus coba-coba. Nah, tuh error dia, ya kan? Tapi dia pada saat runtime, ya, artinya pada saat dia dijalankan, bukan pada saat dia di compile. Ini yang di compile Java C compiler, Java itu udah langsung menjalankan programnya. Oke, nah ini apa nih? Ini kalian bisa klik nih. Tek. Nah, di sini dia. Oh, berarti ini apa? Zero, karena nggak ada argumen ke zero. Jadi begitu dia coba akses, kena dia di situ. Ya, makanya di sini index out of bound katanya. Kayak gitu sih. Ya, ini sama kan? Karena tidak ada command line yang dijanjikan di situ. Karena padahal dia ngakses gitu ya. Nah, sekarang ini ada exercise. Ini kita cepet aja. Ini ada beberapa exercise. Dikit kok, satu. Nah, write program that prints hello world message 10 times. Oke, bikin baru.
ya kan. Nah sekarang berarti public, bikin aja namanya apa ya, kelas apa 10 kali 10 times hello, misalnya gitu. Public kelas sorry, static void main. Kalau teman-teman bingung, eh nanti kalian bisa lihat pelan-pelan ya, system.out.println apa nih, apa katanya, ini hello world 10 kali ya kan. Berarti kita harus copy ya. Ini dengan ini kan karena hal asumsiku kalian masih baru belajar, jadi berarti kita belum kenal kayak konsep-konsep yang lainnya seperti looping dan lain-lain. Oke, kita buat namanya sama seperti nama kelasnya ini. Ya. Oke. Nah, sekarang 10 kali. Ya udah, kalian berarti copy aja gitu kan. Oke, ya kan. Ini duanya di copy, biar cepet ya kan. Kemudian di copy, ini berapa? 8. Ya udah, copy lagi. Berapa ini? 10. Ya kan? 8. Ya kan? Ambil 2 aja lah gitu kan. Dah. Oke. Lah, kita apa dulu? Compile dulu baru di 10 times ya. Dah 10 kali. Nah, next, apa yang terjadi kalau kamu omit the following di hello.java? Hello.java, mana hello.java? Ini dia, close others. Nah, belum ada tadi ya, Java kan? Udah ada kan? Ya udahlah. Kok hilang? Serius lah. Udahlah, aku copy ini dulu. Nggak apa-apa kopi sekali-sekali. Nah ini, tapi kalian jangan ngopi ya. Kalau aku bisa, aku kan yang ngajar. Santai. Ini namanya sama ya dengan ini. Error word, apa katanya? Kalau misalnya misspell ya kan, omitting second letter ya kan in the following. Nih, misalnya kita second letternya kita hapus nih. Public jadi public, coba ya. Oke, Java hello world. Apa katanya? Yang pertama kan, error class interface enum or record expected katanya. Oh, ini dikasih taunya ya kan, berarti kita di sini ya. Coba katanya kalau misalnya statiknya kita ganggu, terserah sih mau ganggu yang mana. Misalnya gini, kita hilangin salah ketik ya. Biasa kan salah ketik. The error is human. Ini dia langsung kasih tahu void. Coba salah ketik voidnya. Karena itu adalah kata-kata kunci ya. Jadi dia bakalan kok ini nggak ada, ini kok nggak ada gitu ya. Ya. Oke, ketahuan ya, simbolnya salah. Argumen, kalau misalnya argumennya, mana nih? Omitting second letter arcs-nya ya ini ya. Ya, kalau ini sih nggak masalah harusnya. Ini tadi ya itu ya, void. Oke, karena dia bukan keyword, ya kan? Dia bukan keyword si Java, hello world Java. Oke, bisa kan? Java, terus habis itu jalanin hello world biasa. Karena ini bukan keyword, tapi yang public, class, ini public juga, static, void itu adalah keyword. Jadi dia kalau misalnya salah ketik nanti error, ya. Nah, sekarang ini tentang use argument. Let's go back to use argument. Ya. Oke, apa katanya? Baca soalnya. Java user argument Java lagi. Oke. Ketik aja. Kira-kira apa jawabannya? Teman-teman. Java lagi. Berarti kira-kira dia mengakses apa di sini? Berarti kira-kira hi Java titik how are you gitu kan? Tuh ya kan, ini dia. Karena tadi kan Alice kan, ya kan, kalau Alice kan ya Alice di sininya itu doang bedanya kan. Nah, Java use argument ditaruh gini-gini nah. Tuh apa nanti kira-kira? Ya kan? Kalau misalnya kita bikin kayak gitu, apa yang akan terjadi?
even not found. Karena ini, ya kan, ini adalah sesuatu yang ditangkap oleh base shell-nya. Misalnya kalian print aja kayak gini nah tuh, ya. Jadi dia akan dikenalin jangan. Tapi ini masalahnya bukan di Java-nya atau di apanya ya. Ini masalahnya di shell-nya ini. Ini kan shell. Misalnya kalian ketik dir, itu kan kalian berhubungan sama shell. Jadi di errornya dia di shell-nya. Jadi dia di parsingnya benar. Ya, ini kita bikin 1 2 3 4 Java apa ini use argument 1 2 3 4. Oke, sama ya. Jadi udah tahu kita kan ini dia masuk ke sini. Ya. Nah, ini dia yang bikin aneh nih, Java user argument .java, padahal kan nggak perlu kita cantumkan .java sama .class ya kan. Nah, dari .java gitu terus .java .bob Bob ngaco ya kan. Lah, wow. Kok aneh ya? Sebentar ya. Bisa lah. Wait a second. Ini kayaknya gara-gara kita pakai Java 17. Run Java file. Iya, dulu ini nggak bisa loh. Udah jago sekarang Java ini ya kan. Makanya jangan pindah ke lain hati Java aja kita. How to run Java program. Run. Ada kayaknya kalau nggak salah single file ya. File Java. No, nih. Iya baru, aku ingat aku ada yang baru tapi aku lupa di Java 11. Udah lama juga aku nggak ngikutin Java ini. Tuh, oke ya, biasanya kan kayak gitu kan. Nih ron.java. Java hello name, udah bisa langsung Java. Coba ya. Berarti kalau misalnya aku pun, ya misalnya aku, coba ya. Bentar, kena lagi nih kayaknya memorinya. I will need to clean my Mac Pro. Oke, nah sekarang kalau misalnya kayak gitu kan ini tadi coba aku hilangkan semua dot class-nya ya kan. RM ya, udah hasil compilernya nggak ada. Oke. ls min l nih nggak ada lagi ya. Coba kalau misalnya aku bikin Java apa tadi, use argument ya kan, pasti nggak bisa karena nggak ada kelasnya, benar nggak? Tapi kalau aku bikin kelas argument.java baru tadi Alice, bisa deh, keren ya, udah jago ya kan. Baru apa lagi yang keseru ini, jadi yang lain aku pelajari. Apalagi ada lagi kayaknya JShell kalau nggak salah, dia udah ada, dia bisa pakai shell. Lagi ya JShell, ada masalah. Find JShell kalau nggak salah ya. Iya kan, bisa di REPL. Keren, ntar ya. Dude, Java. Oh, tuh. Bisa kita coba-coba pakai ini ternyata. Interesting. Mana nih? Oke. Kita coba ya. Ya, oke lah. Gue bikin JSL. Terus? Oke. It's working. At least. Wow. Integer X sama dengan 45. Integer X sama dengan kita bikin aja. Nice. Tambah 3. Cool. Oke.
nanti kita explore lah ini. Exit. Exit. Oh, how I can get exit? Oh, ada itunya nih. Oke, goodbye. Anyway, ada lagi nggak tugas kita? Ini dikerjain satu-satu lah nanti kalian ya. Modify to make the problem use tree that takes 3 names. Oke. Berarti kita bikin use tree. Karena saya malas, saya copy saja. Use argument jadi apa nih? Use tree.java. Oke. Ting ting. Jangan lupa ini use tree diganti. Kalau enggak dia nanti marah. Nanti kalian coba aja apa yang terjadi kalau nggak percaya. Biar dimarahin sama compilernya. Nah ini berarti apa katanya? Java use tree blah 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 takes 3 names, okay, and print proper sentence with names in reverse. 3, oke, berarti kita harus bisa nanti ngeprint kayak gini berganti ya. Oke, berarti kalau misalnya Java nanti kan dia pengen kita kalau misalnya kita compile dulu lah, make sure semuanya jalan baik-baik saja. Ini to make program detect Java use tree Carol harus dibalikin dia, karena use tree Alice Bob Carol, dibalik Carol Bob Alice nih, Carol Bob Alice. Oke, nah kalau yang kayak gini yang tadi kan pasti dia hanya ngeprint si Alice kan. Oh sorry J ya. Oke, ulangin supaya tidak menakutkan. How are you? Katanya gitu kan. Tapi kita butuh yang lain gitu kan. Karena kita butuh Bob, si Carol dan yang lain-lain. Coba aja kita itu kan. Kan itu argumen pertama. Tebak-tebak buah manggis ini 1 lah gitu kan. Ini 2 lah. Ini kan 2. Berarti kita compile lagi ya. Terus 3. Oke, nah sekarang kita Java use tree pakai ini aja. Lihat ini bisa. Tapi dia digabung saudara-saudara Alice Bob Carol dalam satu line gitu kan, karena dia pakai print. Print itu satu garis tapi nggak enter ke bawah ya. Jadi kalau print new line gitu ya, ln. Berarti ini print ln. Kalau ini berarti hi Alice, berarti kita harus tambahin lagi nih ya kan, stem.out.print ya kan, berarti kita harus tambahin tuh ada spasi gitu kan. Ini juga antara si yang Bob sama Carol juga harus ada spasi di sini. Nggak usah ya kan, dia mintanya gimana sih? Hi Carol, Bob and Alice dan dia mana? N ya. Oke, coba ya kita compile ya. Nice, tapi kita kurang apanya nih? Komanya, dan si Carol harus di awal. Berarti ini Carolnya nomor 2, ininya nomor 0 ya kan, dibalik. Coba ya. Oke, Carol, Bob, Alice, tapi ada yang kurang nggak ini? Coba ya, kita pastikan jangan sampai salah. Jadi sederhana sih sederhana. Cuma maksudnya kalau kalian bikin program yang salah ya tetap aja nggak bisa gitu ya kan, nggak kepake. Ini berarti di sini koma ya kan. Di sini berarti koma juga. Baru yang berikutnya adalah n Alice n mana ini koma, oh berarti ini n gitu ya, begitu kah? Coba ya. Okay, let's do this. Nice.
N-nya, harus ada nih. Haha. Anyway, you get the point. Udah ya, ngerti ya? Jadi nanti kamu coba-coba eksperimen dengan ini ya kan. Nanti kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Ya, jadi diulang-ulang ya. Java use 3 okay, cool. This one is done. Oke. Ini how are you-nya bisa kalian buang, nggak apa-apa sih. Ya kan? Bisa di komen. Jalankan lagi. Itu di running. Cool. Anyway, nanti kita akan sambung dengan yang ini ya, built-in data types. So, until then, tetap dicoba-coba. Nanti kamu bisa latihan ya. Jadi harapanku sih ngetik karena coding itu kan ngetik ya. Kayak writer juga kan mereka ngetik. Jadi kalau kalian ya masih jauh lah sampai voice to text ini. Tapi untuk sekarang kita coba dengan pelan-pelan ya, small step. Nanti kita lanjut ini di pertemuan berikutnya ya. Oke. Masih banyak lah, masih ada built-in, conditional loop, arrays, input, sampai nanti kalian belajar apa lagi, object oriented, ya kan, function, modul, belajar library, terus nanti functional, algorithm, dan data structure. Still long way to go, but be patient, ya. Thank you. See you next time.